Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin udah terjadi pada dirimu tanpa kamu sadari. Jadi, pastikan untuk nonton video ini sampai selesai. Karena mungkin kebiasaan sehari-hari yang biasa kita anggap remeh ini bisa berdampak besar pada kinerja otak kita. Yuk, langsung aja kita cek apa aja yang bisa merusak otakmu tanpa kamu sadari. 1. Begadang. Pertama-tama, mari kita bahas tentang begadang. Siapa di sini suka begadang? Buat yang suka, nih, harus hati-hati. Karena kebiasaan ini bisa membawa dampak yang cukup serius. Saat kita begadang, otak kita seolah-olah diberi perintah untuk tetap aktif, padahal tubuh kita butuh istirahat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi saat begadang? Nah, otak kita sebenarnya tetap bekerja dengan baik, tapi lama-kelamaan ini bisa menyebabkan hilangnya kemampuan kritis. Otak butuh waktu untuk reset agar bisa berfungsi dengan optimal. Begadang juga bisa menyebabkan menurunnya daya ingat dan kesulitan untuk fokus pada tugas sehari-hari. Jadi, buat yang suka begadang, mungkin sebaiknya kita mulai memperhatikan pola tidur kita. Jangan biarkan begadang jadi kebiasaan yang merugikan kita secara perlahan. Mulai sekarang, coba tidur lebih awal dan rasakan perbedaannya pada kesehatan otakmu. 2. Pola makan kacau. Makan sembarangan setiap hari bisa berdampak besar pada otak kita. Misalnya, kita sering makan makanan tinggi gula. Nah, makanan tinggi gula ini bisa membuat sel memori otak kita sulit untuk beregenerasi dengan baik. Selanjutnya, makanan tinggi lemak. Kebanyakan makanan tinggi lemak bisa menyebabkan penurunan kecepatan otak. Artinya, otak kita tidak bekerja secepat biasanya. Jadi, bisa dibayangkan kan bagaimana dampaknya jika kita terus-menerus mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi saran saya teman-teman, mulailah memperhatikan apa yang kita makan. Gak perlu jadi ahli diet, tapi dengan memilih makanan yang lebih sehat, kita juga memberikan dukungan yang baik untuk otak kita. Mulai sekarang, coba perhatikan lebih baik lagi pola makan kita dan rasakan perbedaannya pada kesehatan otakmu. 3. Nonton film biru. Mari kita bahas apa sebenarnya efek dari sering menonton film biru. Ini bukan hanya soal moralitas, tapi juga tentang dampak pada otak kita. Pertama, ukuran otak bisa mengecil. Bisa dibayangkan kan betapa kompleksnya struktur otak kita, dan sering menonton film biru bisa memengaruhi ukurannya. Selanjutnya, rusaknya prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir logis dan kritis. Jadi, kalau ini rusak, bisa sulit bagi kita untuk membuat keputusan yang baik dan berpikir secara rasional. Dan yang tidak kalah serius, gangguan pada hormon dopamin. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah, mulai dari disfungsi seksual hingga depresi. Jadi kita harus benar-benar berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk terus-menerus menonton konten semacam itu. Jadi teman-teman, mari kita lebih bijak dalam memilih tontonan kita. Otak kita sangat rentan terhadap pengaruh visual, dan kita harus melindunginya. Kalau kamu punya pengalaman atau pandangan mengenai hal ini, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Ya. 4. Stres kronis. Mari kita pahami apa yang dimaksud dengan stres kronis. Stres yang terjadi secara berkepanjangan tanpa penanganan yang baik dapat membawa dampak serius pada otak kita. Ini bisa membuat sel-sel otak lebih mudah rusak, dan ini tidak boleh dianggap sepele. Apa saja dampak dari stres kronis ini? Pertama, kita bisa sering merasa pesimis dan mudah cemas. Ini karena adanya perubahan dalam kimia otak kita yang dipengaruhi oleh stres berkepanjangan. Kedua, sulit mengambil keputusan. Otak yang terus-menerus dalam kondisi stres dapat mengalami penurunan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan tepat. Dan yang tidak kalah serius, penurunan fleksibilitas berpikir. Ini berarti kita akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan dan berpikir secara kreatif. Jadi, gimana sih cara mengatasinya? Pertama, kenali tanda-tanda stres kronis pada diri kita dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Kedua, praktikkan teknik relaksasi seperti meditasi dan olahraga secara teratur. Dan yang ketiga, jangan ragu untuk mengambil jeda dan memberi waktu pada diri sendiri untuk istirahat. Teman-teman, kesehatan otak kita sama pentingnya dengan kesehatan tubuh kita. Jadi, mari bersama-sama menjaga dan merawat otak kita dengan baik.
Kalau kalian punya pengalaman atau saran, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus memberikan informasi bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan otakmu dengan baik. Terima kasih dan selamat beraktivitas dengan otak yang sehat.